Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah konten yang berhubungan dengan lomba baca puisi. Oke, pasti Anda sudah mengenal bagaimana sih sebuah puisi yang dilombakan itu dinilai oleh para dewan juri. Biasanya dewan juri melihat apakah peserta itu bisa menghayati puisinya dengan baik. Kemudian apakah vokal yang digunakan juga baik ya, sesuai dengan puisinya. Apakah dibaca dengan keras lembutnya atau tinggi rendahnya nada dan sebagainya. Nah, selain penghayatan dan vokal, ada juga penafsiran. Apakah penafsirannya itu tepat ketika dibacakan, sehingga nanti berpengaruh kepada penghayatan. Nah, keseluruhan itu kemudian juga terlihat dalam penampilan. Penampilan itu apakah vokalnya bagus, penghayatannya baik, juga penafsirannya tepat, dan sebagainya. Nah, dalam sebuah pembacaan puisi atau lomba baca puisi yang biasanya diadakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional di FLS 2N, itu ada lomba ya. Misalnya Anda mengikuti lomba baca puisi. Nah, ada satu pertanyaan misalnya dari beberapa rekan. Apakah kalau ada peserta yang membacakan puisinya itu lewat handphone itu boleh atau tidak? Seperti itu. Mungkin yang sudah terlanjur mengirimkan itu tidak apa-apa ya, tidak usah merasa kecil hati, karena itu tidak akan menjadi satu kendala besar, walaupun mungkin itu kurang bagus lah ya, seperti itu, atau kurang tepat ya, karena sungguhnya kalau kita membaca puisi ya membacanya di teks seperti ini, membaca puisinya di kertas yang mungkin sudah Anda print atau sudah Anda tulis ya, untuk dibacakan ketika lomba ini. Lomba tahun ini kan lombanya bersifat istilahnya daring seperti itu ya. Jadi peserta membacakan puisi di rumah, kemudian direkam oleh video dan dikirimkan ke panitia. Nah, dalam lomba baca puisi, memang puisi itu harus dibaca teksnya, yaitu Anda membaca puisi dengan teks yang ada di kertas misalnya, atau yang sudah pakai map atau pakai penahan penahan kertas dan sebagainya, kemudian Anda membacakannya. Membaca puisi memang berbeda dengan deklamasi. Kalau deklamasi kan dihafal ya, kemudian tidak usah membawa teks dan sebagainya. Jadi dalam lomba baca puisi otomatis teks itu menjadi acuan. Kenapa teks itu harus dibaca misalnya atau dibawa? Karena memang ini lomba baca puisi. Jelas sekali kita harus membaca puisi yang ada di teks itu. Nah, kalau deklamasi kan tidak perlu ya, misalnya karena dia hafal. Terus kenapa misalnya harus membawa teks? Kan sudah hafal, misalnya peserta itu sudah hafal. Ya, baiklah, soal hafalan itu menjadi menjadi kekuatan tersendiri, atau ketika membaca itu sudah mampu menghayatinya dengan baik, seperti itu. Karena hafal, otomatis dia sudah bisa menghayati atau bisa mengucapkannya tanpa salah, dan seperti itu. Tapi kadang-kala kalau kita tidak membaca teks itu kadang-kadang agak sedikit lupa, dan itu pasti mengganggu pembacaan ya. Karena ketika dalam lomba puisi yang menggunakan video seperti ini, itu harus tanpa jeda. Jadi tidak bisa diedit, misalnya diulang dan sebagainya. Sehingga penampilan keseluruhan peserta adalah penampilan ketika dia tampil dalam video. Jadi tidak ada editing atau tidak dijeda dan sebagainya, sehingga terlihat orisinalitasnya. Lagi pula kalau misalnya di skip atau jeda,
itu kan akan mempengaruhi penghayatan ketika puisi itu secara langsung dibacakan. Nah, pertanyaan tadi, apakah kalau dengan handphone gimana? Misalnya seperti itu. Misalnya Anda membacakan puisinya di HP atau di tablet, misalnya seperti itu. Kalau dalam keseharian mungkin itu bisa ya, atau sudah biasa, atau memang salah satu bentuk dari penampilan supaya audiens itu menyukai penampilan Anda ketika di panggung dengan membawa handphone misalnya seperti itu. Apalagi handphonenya yang mahal ya. Atau dengan tablet seperti itu. Tetapi ada satu kemungkinan yang mungkin juga kurang bagus ya, bisa tiba-tiba HP-nya mati kalau misalnya Anda tidak tahu bahwa strumnya akan habis dan sebagainya, atau ada gangguan secara teknis di handphone seperti itu. Jadi untuk lomba terutama saya sarankan misalnya tidak menggunakan pembacaan teks di handphone seperti itu. Paling kalau handphonenya jatuh ya nanti itu kan mengganggu konsentrasi ya seperti itu. Nah, untuk yang sudah terlanjur sih tidak apa-apa, karena itu tidak akan menggugurkan pembacaan Anda. Paling mungkin menjadi salah satu pertimbangan dewan juri kalau misalnya yang ini membawa teks puisi dan bacaannya bagus, kemudian Anda membacanya di handphone juga cukup bagus, saat itu mungkin jadi pertimbangan untuk dewan juri apakah mana nih akan diloloskan misalnya seperti itu. Tapi ini mungkin masih jadi masih jadi perbincangan dan mungkin akan menjadi evaluasi di tahun-tahun ke depan. Mungkin dewan panitia ya akan memberikan keterangan yang lebih mendetail mengenai bagaimana pembacaan puisi yang berbeda dengan deklamasi ya seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh panitia FLS 2N ini sebetulnya sudah lama ya, ketika saya juga menjadi juri sekitar beberapa tahun yang lalu lah, hampir 10-15 tahun yang lalu, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Ketentuan untuk membacakan puisi di dalam teks kertas seperti itu sudah menjadi kewajiban ya, kalau setahu saya, karena saya juga pernah menjadi juri untuk tingkat provinsi di Jawa Barat seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin secara nasional ada yang belum memahami atau belum tersampaikan hal seperti itu, memang akan menjadi suatu kekurangan ya, apalagi kalau pembacaannya itu tidak membawa teks sama sekali, itu akan mengurangi penilaian atau bahkan mungkin dikesampingkan ya, karena yang lain membawa teks puisi sesuai dengan kebiasaan atau tradisi dalam lomba baca puisi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, untuk pembacaan puisi menggunakan handphone atau menggunakan tablet, mungkin di tahun-tahun depan bisa saja itu akan menjadi diperbolehkan, tapi bisa juga menjadi tidak diperkenankan ya, karena misalnya pertimbangannya adalah bahwa sebuah teks puisi ini kita memuliakan teks yang ada dalam buku atau kertas ya, sebagaimana kebiasaan sebuah puisi disosialisasikan. Walaupun misalnya puisi itu bisa ya kita baca di handphone, mungkin juga atas pertimbangan teknis tadi ya. Karena kalau kita terbiasa menggunakan handphone, kalau handphonenya jatuh saat pembacaan itu kan juga mengganggu. Atau ada hal teknis lainnya sehingga layarnya menjadi gelap misalnya seperti itu juga pasti akan mengganggu penghayatan dan penampilan keseluruhan saat kita membacakan puisi. Dalam hal ini,
untuk ke depan, saya kira untuk bacaan puisi melalui smartphone seperti ini juga mungkin harus diterangkan oleh panitia kepada peserta, terutama ini kan akan disampaikan lagi oleh para pelatih atau guru-gurunya ketika mereka sedang atau akan melakukan latihan ya. Nah, latihannya karena biasanya sebelum lomba itu ini Pak disosialisasikan atau dikasihkan ke murid atau kepada siswanya, para guru sudah membaca ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan lomba membaca puisi FLS 2N seperti itu. Nah, mungkin panitia nanti tahun-tahun mendatang atau di tahun-tahun berikutnya itu akan menjelaskan soal seperti itu. Nah, saudara-saudara, untuk kedepannya juga mungkin kalau Anda menjadi pelatih, juga Anda sebagai siswa yang akan ikut lomba, memang sebaiknya tidak membacakan puisi atau berlatih membaca puisi itu menggunakan HP atau Android ya, atau misalnya tablet yang agak besar. Nah, itu juga mungkin akan berpengaruh kepada saat kita tampil. Bagaimana kita ekspresinya akan berbeda dengan melirik HP dengan melirik teks seperti ini. Lagi pula kalau dalam teks kan ukuran hurufnya atau fontnya itu kan bisa agak besar ya, sehingga jelas gitu. Dan ketika dibacakan Anda bisa membacanya dengan baik atau ya sesuai dengan teks yang ada, tidak ada pengulangan yang tidak perlu misalnya, atau titik komanya jelas sehingga Anda juga berhenti dengan tepat saat pembacaan. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Ini juga mungkin baru penafsiran saya atau yang saya yakini atau saya sarankan juga ya dalam lomba baca puisi ini. Kalau untuk penampilan di pesta-pesta atau di pertemuan para penyair atau pertemuan yang sifatnya bukan lomba, ya itu bebas-bebas saja ya. Anda mau baca teks pakai smartphone, pakai tablet, atau sambil ya baca buku misalnya seperti ini, itu kan bisa-bisa saja ya. Nah, kalau untuk lomba juga disarankan ya, itu saja tidak membawa buku buka puisi misalnya seperti ini, kan tidak enak tuh rasanya kalau kita membacakan puisi dalam lomba ini dengan menggunakan buku, karena buku juga agak berat ya kalau buku, dan sementara kalau kertas kan agak ringan sehingga tidak mengganggu saat pembacaan. Nah, demikian saudara-saudara konten kita kali ini mengenai masalah apakah boleh dalam lomba baca puisi itu kita menggunakan handphone, smartphone atau tablet dan sebagainya. Semoga konten ini bermanfaat buat kita semua, dan salam puisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.